cobaan yang lebih hidup aku, cobaan. Aku kenapa sih diuji terus hidup aku begini ya gitu. Dalam itu anak, pernah ujian anak juga, dari keuangan yang gak beres-beres, sampai punya hutang gitu kan ya. Dan akhirnya setelah itu anak ujiannya, ada lagi ujian anak. Kenapa sih aku bilang nggak, ujian ini nggak berhenti, ujian ini nggak berhenti. Jodoh juga, masalah jodoh juga aku nggak pernah cerita ya. Maksudnya ujiannya banyak banget, dari keuangan, anak sampai jodoh. Itu ujian terus, nggak berhenti salah aku apa. Jahat banget mulutnya gitu kan. Sejahat apa sih netizen kalau katain? Iya, bisa gini, kenapa hidung lu yang dibetulin, atau yang gigi lu tuh yang merongos gitu, yang tonggos gitu kan ya. Aku dari kecil udah gak punya bapak gitu. Bapakku udah nikah lagi kan. Gak pernah tuh namanya kayak sayang orang tua yang laki-laki, gak pernah aku dapetin. Sebenarnya aku butuh itu. Jadi jadi fatherless ya. Ngerti lah fatherless. Nggak ngerti apa tuh. Insya Allah kalau anakku menikah baru aku betulin gigi itu. Oh, jadi kalau anak menikah baru betulin gigi. Mau dilurusin apa gimana nih? Iya, dilurusin. Banyak yang nyaranin karena jadi Eli Sumancung dong, bukan Eli Sugigi lagi. Eli Sumingkem malah. Hai guys, ketemu lagi di konten Maya Al-Elul TV. Hari ini aku ketemu sama bintang tamu yang sebutannya adalah Ratu Alay, Ratu Berondong. Ini disebutin oleh netizen ya. Dan dia adalah bosnya para penonton Alay. Sekarang viral karena baru aja operasi plastik. Tapi terlalu. Ini antara Ratu Alay sama Ratu Berondong, lu kesel mana? Kesalahan Ratu Berondong. Kenapa? Kalau Alay kan memang penonton. Alay emang penonton aku. Kalau Ratu Berondong nggak suka disebut Ratu Berondong karena kan aku bukan ratunya. Aku bukan Ratu Berondong karena aku tidak cantik. Ya, buat yang nggak tahu, jadi Mbok Gigi ini adalah Mbok Eli ini adalah. Nggak apa-apa. Banyak orang. Jadi gigi Raffi dong. Iya, banyak orang ngatain aku Nagita Slavina, Nagita gitu. Nah, dia ini buat yang nggak tahu, dia ini dulu adalah orang yang mengumpulkan. Jadi kalau kita dulu nyanyi ini pagi-pagi di antara di penonton dahsyat atau di penonton inbox ya? Transkrip apa? Drink. Jadi kalau ada penonton yang tiba-tiba kayak cuci, jemur, cuci, jemur. Jadi penonton itu adalah di bawah asuhan Mpo Eli agensi, dan makanya namanya dibilang penonton Alay. Makanya namanya Ratu Alay. Sebenarnya Ria Irawan sempat ngasih nama juga. Apa tuh? PSK. Hah, kenapa tuh? Penonton studio komersil. Jadi ada rumah dia ngaruh, Eli, namanya gue ganti aja, apa Teria? PSK. PSK jangan dong, itu jelek banget. Penonton studio komersil, keren kali. Tapi gue disebut PSK kan nggak enak jadinya, gitu kan. Karena penonton Alay ya. Dia udah Alay, anak layangan. Anak layangan. Anaknya Alay kan anak layangan kan. Alay. Emang kenapa dulu dipanggil namainnya penonton Alay? Ya karena kita tuh alay banget. Jadi jogetnya Terus, semua band, semua musik itu pakai sampai sekarang tuh. Wali pas tahu lah. Itu dimana pun nyanyi dia pakai gitu. Karena sebenarnya itu bisa dibayar ke aku ya namanya. Royalti. Semua Wali. Terus semua pada pakai, nggak Wali doang yang banyak gitu. Pasti itu Alay, karena Alay itu joget, cuci jemur begini kayaknya kan, tek itu aku belajarin. Atau ngepel gini, ngepel cuci begini itu semua ada koreonya dari kita. Jadi anak-anak kita kan banyak kan yang dari daerah. Aku menampung anak-anak tinggal di rumahku dulu. Aku ngontrak kecil tapi ngebiayain anak-anak tinggal di rumahku tuh dari daerah, ada dari Padang, dari mana, ayo kumpul di rumahku. Anggota dulu berapa penonton Alay itu? Ribuan, tapi yang nggak punya rumah pernah tinggal di rumahku. Aku kasih, walaupun aku orang nggak punya, tapi kesian lah, ayo tinggal di rumah aja bareng-bareng. Satu makan ini kita bareng-bareng. Begitu dengan sampai sekarang anak-anakku udah berhasil, banyak yang udah jadi orang juga, ada jadi artis juga. Iya, maksudnya jadi monyet. Maksudnya jadi orang gitu. Contohnya siapa aja? Maksudnya dulu ada bintang iklan yang namanya Boy. Dulu ada bintang iklan, aku lihat, wah
dulu dia penonton bayaran aku tuh, sekarang jadi iklan terus. Nah, aku lihat ya, terus ada juga aku pernah ke sebuah Superhouse, aku jujur nih ya, di Superhouse aku pernah main, tiba-tiba dia salaman sama aku, udah jadi manajer di situ. Aku dulu anak bawah Poeli, anak kali Poeli, ya Allah, seneng kan? Udah pada kerja. Terus ada lagi satu kemarin namanya Arul Karisma, anak dulu ikut di aku, dia mengasih aku untuk di travel umroh itu. Mami, aku balas jasa sama Mami. Dulu selama sekolah kan aku tinggal sama Mami, dikasih uang sama Mami. Jadi sekarang Arul mau ngajak Mami untuk umroh gratis dan Mami jadi agent di situ biar Mami ada kerjaan. Mami nggak kerjaan alay, udah nggak ada sekarang, kan aku udah pegang alay lagi. Jadi balas jasa Arul, sekarang Mami kenalin sama owner umroh gitu. Berarti sekarang udah berapa tahun nggak pegang penonton alay? Jadi terakhir 2015. Dari terakhir 2015. Rame-rame TV Kenapa? itu. Karena perpindahan sesuatu divisi, ada dari TV itu pindah ke TV lain, jadi agak merosot ya, merosot udah nggak pakai penonton banyak lagi, dan mulai pembayaran juga mulai resah gitu kan ya, mulai resah, mulai lama, modal nggak ada gitu kan, habis juga modalnya, jadi aku jatuh sakit, modal habis lah gitu. Jadi ya udahlah, aku sekarang kemana nih harus jalannya aku ya, dari penonton bayaran aku udah nggak ada, anakku masih butuh sekolah. Allah sangat baik sama aku ya, aku dapet sinetron. 2015 habis penonton alay, aku dapet sinetron di 2016. Dari sinetron itu ratingnya bagus. Aku jadi pembantu, tetap jadi pembantu ART, tapi banyak scene-nya di situ. Oke. Allah kan sangat baik sama aku. Dapat sinetron lama tuh, ratingnya bagus, rating 1 terus sinetronnya, walaupun aku jadi pembantu tapi scene-ku banyak gitu kan ya, karena berarti kepake dong di situ. Alhamdulillah penonton bayaran habis aku, karena di TV juga pembayarannya lamban sampai aku punya utang banyak untuk kembalikan ke investor, dan aku sinetron, makanya kata orang kok Eli nggak kaya-kaya ya, kenapa? Di situ aku ngebayar hutang yang tidak dibayar sama TV. Jadi sempat ada pemutihan TV, pemutihan namanya, duit kita sempat nggak dibayar banyak. Masih ada nggak yang diutangin TV? Sekarang udah nggak ada. Yang dulu? Oh, yang dulu jadi nggak kelar karena kan nggak bisa ada putusannya. Berapa? Jadi nggak ada. Kamu dulu aku hampir 300 juta dulu. Nggak dibayar ya? Jadi sudahlah, karena pemutihan salah kita sendiri, karena absen juga, karena permasalahannya banyak, karena kalau absen penonton nggak dikumpulin itu susah kalau udah kena pemutihan. Bukan kita doang kok, ada yang lain juga, ada kayak genset itu juga ada kena juga gitu pemutihan. Oh, berarti bukan aku aja gitu kan. Dan akhirnya aku harus berputar otak nih, gimana caranya cari makan, gimana caranya cari untuk, akhirnya dipanggil sama Mbak Rini namanya, Po Eli, besok datang ya, ada casting ini untuk peran pembantu. Aku datang, sebenarnya bukan casting, namanya apa sih, request atau apa gitu ya. Udah kepilih, oke. Alhamdulillah panjang sinetronnya, dan uang itu aku untuk bayarin hutang yang belum kebayar sama investor. Sebulan aku kasih 10 juta sampai lunas saat itu ada 120 juta gitu kan ya, dan aku bayar lunas. Jadi sinetron itu aku untuk makan doang sama untuk membayar. Oh, gitu. bentar. Jadi sebagai koordinator penonton bayaran, aku punya investor. Oke, berarti kayak kita bridging duit lah ya, minta sama investor untuk bayar-bayarin mereka para penonton ala ini. Tapi Po Elia juga nggak dibayar sama TV. Kan berarti kan aku kalau nggak dibayar itu ganti uang orang dong. Iya. Karena uang rugi investor dong berarti ya. Ya rugi, tapi aku nggak apa-apa karena kan yang membesarkan namaku TV itu juga membesarkan, TV lain juga membesarkan namaku. Jadi Ya, tapi kalau membesarkan namanya hak ya hak dong. iya, tapi itu dibayar sedikit ada pembayaran masuk, ada lagi sedikit diurus, ada juga balik lagi. Tapi kan aku tetap bekerja di TV itu, tetap dipanggil gitu kan. Aku bukan tipe orang yang penendam, apalagi nggak ngerti tuntut sana tuntut sini, aku nggak ngerti. Nggak ngerti. Bukan mundur aja, tapi pembayarannya yang 300 udah dikembaliin. Udah sama investornya, malah sama investor nggak Bukan ngasih. maksud dari TV hilang atau
Ya itu harus ikhlas karena kan kena pemutihan. Karena pemutihan itu kita nggak ngumpulin absen gitu. Ada penghitungan yang salah kadang-kadang gitu. Sudah masuk ke sini, tapi perhitungannya kadang-kadang nggak benar gitu kan. Tapi aku tanggung jawab sama investor gitu karena kan temen ya, jaga temen. Tapi untung aku malah nggak dibayar sama investor karena setelah masuk kan uang nggak masuk ke aku, masuknya ke investor. Setelah karena udah beruntung waktu itu 200 juta ya sekitar. Harusnya aku dibayar tuh untung aku 200 juta. Tapi udahlah aku orangnya ikhlasan, nggak apa-apa, duit bisa dicari, yang penting aku masih bisa hidup, masih ada kerjaan banyak, dan aku kerja dapat sinetron, itu mungkin keikhlasan dari aku. Jadi Allah ngasih rezeki terus gitu kan. Oh ini anak nggak pernah menyerah nih gitu kan ya. Itu kan cobaan yang lebih hidup aku, cobaan. Aku kenapa sih diuji terus hidup aku begini ya gitu. Dalam itu anak, pernah ujian anak juga dari keuangan yang nggak beres-beres. Sampai punya hutang gitu kan ya, dan akhirnya setelah itu anak ujiannya, ada lagi ujian anak. Kenapa sih aku bilang nggak ujian ini nggak berhenti, jodoh juga, masalah jodoh juga aku nggak pernah cerita ya. Maksudnya ujiannya banyak banget dari keuangan, anak sampai jodoh, itu ujian terus, nggak berarti salah aku apa, dosa aku apa. Mungkin dulu aku dosa sama suamiku yang pertama mungkin ya, karena dia kan, aku KDRT sama suamiku pertama. Di KDRT. Terus di KDRT sama suami pertama hingga aku minta cerai di 2007 karena dulu nonjok suami aku nonjok suami aku. Oh, berarti yang KDRT 12 tahun aku digebukin terus sama dia. Rumah tangga aku nggak pernah ngelawan. Sama yang nonjok ini akhirnya pasti transisi itu. Di 2007 itu aku malu di depan anak-anak, dia narik-narik aku, gebuk aku, terakhir aku tonjok matanya. Puak. Aku tonjok, baru ngebalas itu doang. 12 tahun aku rumah tangga biru-biru. Aku diem gak pernah ngadu sama orang tua aku karena apa? Itu kan pilihan aku nikah kan. Aku kuat aku gitu kan ya, aku kuat gitu kan ya. Setelah aku punya duit, aku janji, ya Allah, kalau aku punya duit akan aku tinggalin tuh suami aku. Tapi aku butuh modal untuk anak-anak kan gitu. Terjadilah pekerjaan di Trans TV jadi koordinator penonton di 2006 sampai 2007 aku udah bisa ngumpulin duit tuh sedikit dia datang ke TV itu, dia ngomelin aku, nendang aku, nunjuk aku bales, aku tonjok, dan akhirnya dia pergi minta cerai, udah kita pisah katanya. Aku nikah siri sama dia jujur, aku nikah siri sama dia, aku bawa anak satu, dia bawa anakku yang perempuan, aku minta ke bapaknya, yang anak laki sama aku bawa. Aku titip ibuku, tolong titip yoga di sini, emak nggak usah cuci baju lagi di rumah orang. Ibu kan cuci baju ya, cuci baju di pintu-pintu, nggak usah cuci baju lagi. Ini setiap bulan aku yang kasih uang 2 juta, aku kasih setiap bulan untuk ibuku, nggak usah kerja di rumah orang lagi. Tapi kalau ibu kan tukang air di pengajian ya, pengajian tuh jamaah suka direbusin air. Jamaah nggak apa-apa, terusin aja kalau untuk kasih air jamaah, tapi cuci-cuci udah nggak usah lagi, mak. Jaga yoga aja, yoga dari SD sampai SMA, kuliah yoga di sama neneknya kan. Yang Ulfi ikut bapaknya, Mili ikut bapaknya karena perempuan mungkin lebih sayang ke bapaknya. Tapi lama-lama Ulfi pengen ikut aku juga. Cara ngerebut Ulfi juga, aku mindahin Ulfi ke aku tuh susah banget. Aku yang paling cewek, yang paling terakhir yang suka ribut sama aku tuh. Mama, aku pengen ikut mama, katanya tuh kan ya. Bapaknya gak ngasih kan, udah kasih syarat aja. Nanti kalau bapak mau nikah lagi, bilang Ulfi nggak boleh, kalau mau boleh pun harus balik ke mama gitu. Akhirnya Ulfi pinter, bapak boleh nikah lagi deh, tapi Ulfi pulangin ke mama, kata anakku gitu. Akhirnya bapaknya telepon, ambil anak lu, kata dia gitu kan ya. Aku nengokin dia, nggak boleh, nggak boleh. Aku nengokin Ulfi, aku dibawain seluruh, tau nggak? Dikejar-kejar seluruh sama bapaknya. Nengok anakku, mama, aku kangen gitu kan ya. Anakku lagi ingat SD kelas 2 kalau nggak salah, aku temuin di Joglo. Ulfi, mama datangnya diem-diem jangan ketahuan bapak. Ternyata ada yang ngadu ke bapaknya, saudaranya dari bapaknya ngadu, ada si Eli tuh datang nemuin Ulfi. Bapaknya lari bawa celurit nemuin aku mau dikejar-kejar celurit. Jadi belum pernah aku ceritain ya, aku dikejar-kejar celurit, aku mau dibunuh sama bapaknya. Aku lari sampai dari situ, aku ngebelain nemuin Ulfi. Itu umur berapa Ulfinya? Ulfi umur kelas 2 SD. Pas Ulfi kelas 5 apa 4 SD ya, Ulfi
minta ikut aku lagi, bapaknya bolehin karena bapaknya mau nikah lagi. Nah, Gitu. Iya. Kalau bapak mau nikah lagi, Ulfi ikut mama. Akhirnya Ulfi aku ambil 5 SD, aku pindahin ke neneknya. Aku jadiin satu sama yoga di neneknya. Di situ Ulfi sekolah. Udah aku nyari, mak, aku cari uang, titip anak-anak aku. Pokoknya ntar mak nggak usah kerja apa-apa, aku yang nanggung semuanya, aku gituin. Udah di situ aku kerja serius tuh, pergi pagi pulang malam untuk pergi pagi pulang pagi atau pergi pagi pulang malam? pagi sampai malam tengah malam. Tengah malam. Jam 6 nggak pernah pulang pagi. Jam 6 berangkat, kadang jam 5 berangkat, pulang jam 12, jam 1. Pulang besok pagi berangkat lagi, nggak ada liburnya. Kerja terus gitu. Kepala jadi kaki jadi kepala. Iya gitu. Dari 2007 aku tidak menikah sampai akhirnya ada berondong lah deketin aku di 2011. Jadi aku 5 tahun jadi janda dulu, bisa ngebangun rumah orang tua aku kecil-kecilan, maksudnya dari tanah sampai ke tembok, sampai ke dari pagar sampai ke tembok, dari tanah bisa ke ubin, itu aku yang bangunin rumah orang tua aku, walaupun nggak bagus. Alhamdulillah orang tuaku dulunya pakai kompak, akhirnya pakai sanyo gitu kan airnya gitu. Udah aku ganti di situ, udah seneng banget aku bantu orang tuaku. Udah tanganku sendiri. Dulu nggak mau pagi dia. Sekarang pakai jet lah ya. Jet, iya, udah keran ada airnya. Itu aku bangunin, udah seneng banget. Akhirnya 2015 ibuku meninggal, tapi anakku udah gede-gede kan. Pas 2015 anakku udah gede-gede, aku juga main sinetron, aku juga di TV masih aktif, aku jadi iklan, pokoknya apa aja nge-MC ke nyanyi-nyanyi, aku seneng nyanyi juga kan, seneng nyanyi. Jadi aku ikut kemana aja, apapun kerjaan aku ambil, yang penting itu halal, aku gituin, gitu. Selama dapat duit aku kerjain, gak pernah aku minta pasang tarif yang mahal. Po Eli tolong dong bantu, punya budget segini aku jalan gitu. Punya budget segini aku jalan, aku gak pernah narifin untuk aku mahal, karena aku tahu aku bukan siapa-siapa, aku bukan penyanyi, aku juga cuman di TV bisa ngelawak gitu kan ya, nge-MC paling. Jadi tarifku ya ada berapa juta, 2 juta, 3 juta, 5 juta, sampai pernah pun dibayar sampai 50 juta, aku pernah gitu kan. Banggalah dengan diri aku sendiri yang disebut orang dulu Ratu Alay, Ratu Berondong. Sampai aku keren lagi dibilang Ratu Alay itu nggak ada yang punya kecuali Eli Sugigi loh, ya kan? Tapi itu adalah keberhasilan sebagai koordinator penonton Alay kan. Mestinya Ratu Alay bikin merek Ratu Alay, tapi jangan Ratu deh, berat. Gue pernah pakai nama Ratu, berat. Aku punya teman. Iya kan, jadi udah deh, jangan Ratu deh. Tapi aku bangga sama Bunda Maya dengan kata-kata, aku pernah sering lihat ini kan podcastnya, Tuhan milik kamu karena kamu itu mampu. Iya, memang ya, iya. Itu aku seneng banget kata-kata itu. Aku ulang-ulang, pernah aku repost juga di Instagram aku gitu kan. Tahu nggak kenapa? Aku tuh gara-gara sering nonton film tentang nabi-nabi. Kan ujiannya nggak gampang ya. Betul. Ibaratnya gini, para nabi tuh kan nggak pengen, pilih aku dong jadi nabi, kan nggak. Mereka sudah dipilih sama Tuhan, sama kan? Tuhan. Dan ujiannya juga nggak gampang gitu. Berat ya semua kan? nabi. Setiap aku nonton film tentang para nabi ini, aku pasti nangis karena gila ya. Mereka tuh nggak pengen jadi nabi, mereka dipilih jadi nabi dan harus jadi nabi dan harus melewati ujian yang nggak mudah. Betul. Artinya kan Tuhan memilih. Iya kan, aku juga sekolah di pesantren 6 tahun, jadi aku ngerti tentang kisah Nabi yang apalagi Nabi Yunus yang ketelan sama ikan gitu kan, Nabi ini ujiannya banyak banget. Oh ternyata Allah pun pasti nguji umatnya, apalagi Nabi, apalagi kita manusia pasti diuji kan. Makanya sekarang aku bodoh banget ke Maya, aku Bun, aku dibilang maksudnya kayak aku nih OP jadi viral banget kan. Karena emang yang di OP itu harus aku, muka aku kan, fisik aku kan jelek ya, aku bilang fisikku tuh jelek, jadi hidung aku dulu miring begini, mata aku udah turun karena umur udah 55 kan, harus diperbaiki dong gitu kan. Tapi kenapa netizen tuh selalu nggak ada baiknya sama aku gitu, nggak ada yang baik juga sih, ada yang baik, tapi ada yang jahat banget mulutnya gitu kan. Sejahat apa sih netizen kalau katain? Iya bilang gini, kenapa hidung lu yang dibetulin, atau gigi lu tuh yang merongos gitu, yang tonggos gitu kan ya. Aduh, kataku. Netizen, lo bayarin dimakan enggak, ya kan? Bayarin kehidupan listriknya juga enggak, ya kan? Iya. Kenapa harus ngatain, ya kan? Makanya aku gak pernah minum makan sama dia, gak nyusahin dia gitu kan ya. OP juga endorse aku sendiri gitu kan ya. Karena kepilih nih orang harus dipercantik. Aku percantik diri untuk memperbaiki diri aku, bukan untuk jual diri. Iya enggak? Iya, jual diri juga gak laku.
Baru aku mau ngomong, aku jual diri gak laku. Mau siapa juga yang mau sama aku. Tapi jangan begitu Pak Eli. Ada juga orang yang bule ini muka-muka unik kan. Jadi aku gak suka bule sayangnya. Gitu. Iya, bule banyak yang suka muka-muka unik loh. Tapi aku gak suka ngomong, gak bisa bahasa Inggris sih, ngomongnya bingung. Cuma bisanya yes no gitu doang. Tapi di operasi plastik ini, kenapa memutuskan, oke, aku mau operasi plastik? Nggak ada, udah sakit hati. Udah kemarin dibilang ada cowok sama aku, kau bukan tipe aku gitu. Jadi ini karena sakit hati sama laki-laki. Sama itu juga ada. Apakah misalnya gini, kadang-kadang kalau kita patah hati, kecenderungan kita adalah menyakiti diri sendiri kan? Iya. Apakah masih muda, kita mungkin Ada yang kepala obat-obatan gitu kan. Nah, ini kan menyakiti dengan tambah cantik. Tambah cantiknya. Aku menyakiti diri aku tambah cantik karena orang bisa lihat aku juga bisa cantik. Manusia kalau mau ada kemauan bisa cantik. Kemarin orang bilang cantik hati aku cantik. Walaupun Po Eli begitu, tapi hati Po Eli cantik. Itu menurutku emang iya. Tapi aku masih kurang karena orang tuh, temanku cantik-cantik kalau main kan, dapet cowoknya ganteng-ganteng. Kadang aku tuh iri gitu loh. Suka ini gimana ya aku dapet cowok ganteng. Emang sih mantan suamiku ganteng-ganteng semua, tapi kok nggak ada yang bisa kayak gimana ya, nggak ada yang bisa kayak tulus sama aku gitu. Aku tuh pengen cowok yang tulus. Padahal aku tuh nggak pernah milih-milih cowok yang kaya gitu. Aku nggak mungkin, karena aku juga lihat siapa diri aku gitu. Padahal aku tuh cowok itu ganteng, dia nggak punya apa-apa. Aku pun mau, asal dia mau kerja sama-sama aku dan lihat aku tuh apa adanya, bukan ada apanya gitu kan. Nggak mungkin kalau nggak punya apa-apa ya pasti nggak ada apanya lah. Iya pasti sih, tapi aku pengen tuh walaupun aku cowok tuh ganteng, aku mau sama dia mau kerja sama aku, bantuin aku misalkan kayak live, kayak dagang. Kita kesana kemari mau, itu aku juga udah seneng karena aku bukan matre kan. Aku bukan cewek yang materialistis juga gitu kan. Nggak pantas juga jadi materialistis kayak aku gitu kan. Mukanya nggak bagus kok matre gitu kan, terjalan jelek-jelek matre gitu kan, nggak bagus. Jadi aku terima cowok tapi aku maunya yang ganteng. Susahnya aku. Jadi salah aku. Siapa dong? Salah aku. Ya udah. Jadi jeleknya aku di situ, aku tidak mau cowok yang jelek gitu. Susah kan? Aku pengen cowok itu selera aku gitu loh. Ganteng nih. Susah, aku selera tinggi. Makanya dibilang orang, makanya kalau cari jodoh itu yang sepadan digituin sama orang-orang. Aku setuju, sepadan. Yang sepadan. Tapi kalau nggak cinta, nggak sayang kan percuma. Kan dari hati. Iya sih. Nah, kalau kita cinta dari hati, berarti sayang dari hati. Mpok Eli ini lebih gini, suka melihat orang dari fisik berarti ya? Fisik, iya. Fisik, karena ganteng kan. Ganteng. Tapi kalau ganteng mengecewakan? Ganteng soalnya aku suka ya. Ganteng mengecewakan. Ya itu semua ngecewain aku semuanya. Jadinya Maka dari ganteng. itu, berarti ada yang mau dirubah nggak? Oh mungkin dia, yang penting dia pekerja keras, tapi jelek gitu. Nggak mau. Nggak bisa terima aku. Bukan sombong ya, gimana ya? Suruh dia endorse aja, pasang hidung juga si cowok biar ini. ganteng gitu. Biar ganteng. Walaupun dia banyak duit, tapi udah kasih pilihan lah gitu. Dia banyak duit, sultan, tapi dia jelek, tapi dia mau sama lu. Nggak bisa. Aku tuh bukan matre, aku gituin. Aku bukan matre, nggak buat tuh duit bisa aku cari karena kita udah sering cari uang dari kecil ya. Kecil aku dari 10 tahun aku udah dagang kue, jadi udah kebiasaan cari duit sendiri gitu loh. Jadi ngeliat cowok misalkan mengkhianati aku, udah buang cowok begitu, ngapain udah ceraiin aku gitu, karena merasa aku bisa cari uang sendiri dulu kan. Saat itu kan masih kerjaan masih banyak ya, tapi saat ini sekarang kerjaan susah, lagi jarang kerjaan, aku begini, udahlah aku nggak mikir cowok lagi deh gitu. Sampai hati aku trauma ya, sampai semua cowok akan sama aja sama aku, nyakitin aku gitu. Jadi aku memilih kayaknya aku sendiri dulu aja sampai Allah ngasih yang terbaik buat aku. Kalaupun Allah tidak ngasih yang terbaik, nggak ada cowok, ya aku sendiri pun aku sanggup. Karena ibu aku juga seperti itu, sendiri sampai dia meninggal dia sendiri. Berapa tahun menjadi janda ibu? Ibu lama banget, tidak aku kecil. Oh, wow, jadi udah dari kecil nggak nikah sampai meninggalnya sampai beliau. Meninggal, iya. Ibu aku ngerawat anak, 6 anak dirawat sama dia tanpa seorang bapak. Dan aku akan ikut jejak aku juga. Ibuku tidak menikah lagi dari aku kecil, aku ingat banget. Aku dari kecil udah gak punya bapak. Gitu. Bapakku udah nikah lagi kan. Gak pernah tuh namanya kayak saya yang orang tua yang laki-laki, gak pernah aku dapetin. Sebenarnya aku butuh itu. Jadi jadi fatherless ya. Ngerti dah fatherless. Nggak ngerti apa tuh. Fatherless itu kayak kekurangan kasih sayang bapak. Bapak. Sehingga nanti ngeliat cowok yang misalnya
Eli sayang langsung GR. Karena fatherless, karena kurang kasih sayang itu. bapak. Ada cowok dikit sayang sama aku langsung naik berbunga-bunga. Mungkin itu yang dari kecil aku kurang kayak sayang bapak, jadi pas ada laki-laki yang deketin Gombal aku, dikit langsung GR. Wah, dia suka sama gue nih gitu. Pasti begitu kan. Nah, seperti juga anakku jadi akhirnya keturun kurang kayak sayang bapak juga. Anak-anakku sampai nggak mau ketemu bapaknya ada kan, karena yang yoga nggak mau ketemu bapaknya. Jadi di situ aku sekarang udah nggak mulai rayuan laki-laki lagi, rayuan gombalnya gitu kan ya, udah cukup trauma lah aku gitu, udah cukup banget aku ngerasain. Apa sih yang misalnya gini ya, yang paling tersakiti dari laki-laki yang pernah sama Mpok Eli ini ya? Ngapain sih? Dia selingkuh. Selingkuh memang paling sakit. Dan selingkuh ketahuan semua sama aku. Semuanya. Yang selingkuh sama cowok. Wow, boti. Apa kalau dua-dua itu apa tuh? Bisex ya? Bisa kanan kiri iya kan? Bukan boti itu cong ya? Boti itu ceweknya di ceweknya, togen di lakinya. Kalau first itu bisa semuanya. Jadi yang ketahuan suamiku sama cowok, yang ketahuan sama cewek, itu semua terbuka. Dan aku tanpa cari-cari tahu lagi, terbuka di handphone semuanya. Aku pengen buka handphone suamiku lah gitu ya. Ada apa sih? Tapi aku nggak tahu kuncinya. Dia tidur. Di mukanya langsung taruh di mukanya? Enggak, dia nggak pakai muka, dia nggak pakai Face ID. Jempol. Dia pakai jempol, dia pakai itu, pakai apa? Password itu. Aku coba-coba passwordnya. Terbuka dong. Aduh, sakitnya itu denger, ya ampun. Lagian iseng banget sih. Tapi aku pengen buka, pengen tahu gitu. Iya. Namanya perempuan ya, kok ada apa sih dia? Ditinggal aku pergi, kok dia seneng-seneng aja gitu. Setiap aku ke Kalimantan kemana, aku nggak berani, asal nih pesawat nggak berani. Aku kerja ke Kalimantan, ternyata pas aku kerja itu ya dia main perempuan di situ. Aku ampunin, tapi begitu lagi, nggak sekali dua kali. Sampai akhirnya aku mutusin, aku ceraiin gitu. Udah deh. Dia nggak mau cerai, nangis-nangis bertahan sama aku, nggak bisa karena satu kali, dua kali, tiga kali aku maafin, begitu lagi tentang perempuan-perempuan juga gitu. Yang satu lagi aku cinta banget lagi tuh sama dia, aku jadi istri ketiga. Aldo namanya ada. Aku nggak sanggup juga karena agama. Dia sama aku masuk Islam nikah, tapi setelah setahun dia kembali ke Kristen, nggak bisa. Itu karena agama tiang kita ya, jadi tiang di iman kita gitu. Jadi udahlah kita berteman aja, nggak usah nikah karena nggak boleh gitu kan. Ya udah akhirnya kita cerai. Padahal aku cinta banget sama dia saat itu. Datang lagi orang Bandung. Berarti ini ya temboknya adalah agama yang dia berpindah ya? Iya, dia berpindah agama karena aku jadi minta cerai karena kita nggak ada masalah apa karena agama aja. Jadi aku orang bilang dia mah gila laki-laki, jangan salah, nilai netizen itu salah sama aku. Aku pengen punya suami itu, pengen teman hidup ya. Kerja bareng, bisa teman curhat di saat kita capek kerja di tempat tidur ada yang nemenin, itu yang ku cari, bukan seks nomor 2 sama aku. Aku nggak begitu, kalau seks nggak begitu banget. Kalau mungkin Mpok Eli sama kayak aku. Oke, yang kita paling gila adalah gila cari uang. Iya, gila cari uang. Iya, gila cari uang. Sama kalau gitu. Iya, makanya aku tuh gila. Tapi gue nggak mau cari yang cuman ganteng doang ada duit, ya enggak. Ya aku mah tahu kan kaya banget suami dia. Kalau aku dapat yang begitu juga tapi ganteng kan, Iwan Putri ganteng kan, Om Iwan ganteng. Aku juga mau kalau yang begitu. Ganteng banyak duit itu mau. Iya. Kalau udah jelek banyak duit aku nggak mau. Padahal enak loh kita diurusin loh. Jadi Mpok Eli mau kerja apa aja bebas, mau senang-senang kerja, yang penting dapat duit. Tapi aku akan siapkan semuanya. Kamu kamu kita berjalan-jalan yuk sayang. Kamu ke Antartika, ke akhirat. Aku nggak bisa nerima yang begitu, nggak bisa nerima. Pokoknya masih enak lagi diurusin. Nggak mau, aku nggak mau ambil yang jelek. Aku mau rubah keturunan aku biar bagus. Kamanya mah cakep. Emang mau punya anak lagi? Enggak. Udah. Enggak. Yang penting tuh happy diurusin. Udah happy sendirinya aja, sendiri happy. Selama masih ada rezeki, selama bisa cari duit, aku pengen jalan sendiri aja dulu gitu. Jadi berapa kali nikah dan cerai berarti? 4 kali. 4 kali. Kapok? Kalau tanya kamu kapok nggak? Kapok. Kapok, tapi netizen nggak percaya. Nggak percaya bahwa tuh aku udah sama cowok tuh udah istilahnya udah mati rasa kali ya. Tapi nggak ke cewek juga nanti enggak. Aku udah mati rasa dalam hal apa? Kan udah sering disakitin, sering dibohongin, sering dibohongin karena masalah
money juga, duit, apa semuanya udah capek, udah semua udah ada dalam buku aku tuh, udah kecatat di hati aku tuh. Wah, gue udah nggak bisa nih begini lagi gitu kan ya. Malu sama anak juga. Anak udah marah-marah sama aku gara-gara masalah laki. Dikit lagi punya mantu. Pasti kan anakku nanti calon besanku malu kan kalau ibunya seperti ini. Kok calon besannya seperti ini? Ntar anaknya begitu loh. Aku takut kan diomongin seperti itu gitu. Malu sama anak juga, aku udah tua juga, tapi netizen masih ngomongnya itu masih begini. Dia udahlah, netizen kataku, ini aku yang berdiri di sini aja, aku yang ngerasain makan nggak makan aku ngerasain, tapi mereka komentarnya tuh sangat pedas gitu loh. Pengen kalau ketemu orang, kalau mereka hidupnya sempurna gitu ya. iya, padahal orang kalau seluruh Indonesia, kalau aku kemana keliling sampai ke pelosok-pelosok orang kenal Eli Sugigi, minta foto tetep gitu kan ya. Walaupun misalnya di medsosnya kata-katain, begitu ketemu Mpok Eli langsung Mpok Eli, foto dong gitu. Iya, tapi kayaknya fan aku sama netizen beda-beda deh. Aku lihat kalau di ke daerah mana-mana, daerah pelosok ibu-ibu, aku fanku ibu-ibu kan, itu ya Allah Pak Eli, aku suka sama Pak Eli, aku ingat perjalanan kamu gitu kan. Aku fans sama kamu, kamu kuat banget sebagai wanita. Berarti kan nonton dari dulu dia. Nonton TV, bukan dari sosial media. Kalau yang tahu aku ya gitu kan. Jadi fan TV tuh sangat membekas gitu. Jadi nenek-nenek aja masih tahu aku. Pernah aku tebak, kenal Nikita Mirzani nggak? Nggak kenal. Pak Eli Sugigi kenal gitu, pernah. Digituin sampai orang tuh, aku jalan sama Cika Jessica di bandara Bali sama kru dilepas berdua. Siapa yang orang yang minta foto sama Jessica dulu, apa Po Eli dulu, Cika tuh. Akhirnya orang pada minta foto aku semua dulu, Cika kali minta foto. Cika gini, gua akuin gua kalah sama Po Eli. Itu dulu Bang. Gua kalah sama Po Eli. Akhirnya Cika minta ke Bule, "Yuk mau foto sama saya," katanya. Saking dia nggak ada yang minta foto sama dia manggil Bule, "Sini. Yuk foto sama saya yuk," katanya gitu. Lu namanya berarti namanya Gigi itu Eli Sugigi. bapak keberuntungan dong ya? Ya, keberuntungan banget, tapi ini udah kupotong loh Bunda. Udah, dulu panjang banget segini. Oh, dikikir berarti ya? Kikir. Okay. Karena itu capek juga. Aku kikir sih, dulu kelinci banget soalnya. Iya, aku dikikir juga. Jadi kenapa sampai gini, rezeki lu di gigi katanya, nanti kamu nggak takut katanya rezeki kamu habis, ditanya gitu kan ya. Oh, rezeki dari Allah gitu. Udah ada yang ngatur gitu kan ya. Selama kita masih ikutin perintahnya, rezeki aku nggak bakal takut. Aku bisa, misalkan aku nggak jadi artis lagi nih, kalau kata aku, kata orang tuh nggak jadi artis lagi, aku bisa dagang. Aku kan dulu pedagang kue, aku bisa bikin masak-masakan, aku bisa dagang baju. Iya nggak? Yang penting halal kan, jadi orang tinggal ngurus diri aku sendiri doang kok. Anak udah pada gede-gede, udah pada kerja masing-masing. Meskipun aku belum terima uang gini ya, karena orang tua kan pengen ya terima dari anaknya dapat duit gitu. Aku nggak ngarepin itu. Anak-anakku aja udah bahagia, udah kerja untuk diri sendiri aja, aku nggak ngarepin. Kadang udah enak lah hidup sama jalan-jalan, kata keluar negeri gini-gini. Oh enggak, anakku kerjanya bukan kerja yang enak gitu kan, masih nguli gitu kan ya. Anakku gajinya segini, Ulfi segini, ya udah untuk anak-anak aja. Mama nggak usah dipikirin, mama bisa cari sendiri. Gitu kan ya. Jadi aku tidak pernah minta sama anakku, "Mama bagi duit tuh, mama nggak punya duit," aku nggak pernah ngomong begitu. Dan ntar anakku kesian kan kalau paling kalau sakit gitu, "Ulfi doain ya mama sakit," doanya aja gitu. Udah ntar aku alhamdulillah jarang sakit juga ya. Jadi aku kuat-kuatin diri lah, seumur begini aku harus kuat sampai anakku menikah. Insya Allah kalau anakku menikah baru aku betulin gigi itu. Oh, jadi kalau anak menikah baru betulin gigi. Mau dilurusin apa gimana nih? Iya, dilurusin. Banyak yang nyaranin karena jadi Eli Sumancung dong, bukan Eli Sugigi lagi. Eli Sumingkem malah. Insya Allah Bunda, jadi gini. Ada yang ngomong kemarin, mantan gubernur teman aku ya, "Pok, kamu tuh udah terkenal, udah punya nama Eli Sugigi. Siapa orang kita ngomong kenal Eli nggak kenal gitu. Udah punya nama, udah percantik diri aja. Gigi kamu dioperasi aja. Kamu udah punya nama, nggak mungkin besok jadi gini. Kalau misalkan aku udah cantik nih, udah kayak Bunda nih, bibirku udah rata nih, aku nggak pakai bando. Eli Sugigi gitu. Jadi aku orang tahu ini Eli Sugigi. Jadi ini siapa ya? Iya. Gitu ya. Aku begini ada yang pangling kok. Jadi teman-teman aku sih mukanya masih sama Eli Sugigi. Sama, tapi orang pangling kemarin. Aku dandan, aku pakai hijab, dandan cantik gitu kan ya. Terus gini, aku gituin, "Hah? Pok Eli," kata gitu kan ya. "Main Pok, gak kenalin," gitu. Security Trans TV biasanya tuh kan suka bawain aku barang.
Aku datang nggak dikasih parkir mobil, di parkir. Aku marahin dong. Lu mau begitu sih, mau duitnya doang. Kalau gua datang pasti kan gua kasihkan. Po, maaf po, sorry banget po, pangling, maafin ya po, pada begitu semuanya. Bisa udah tuh ngerebutan tuh security. Kadang aku suka payung lah, dipayungin kadang-kadang sama dia kan kalau hujan. Aku tegur bosnya, tuh anak buahnya kemarin aku nggak di tasnya nggak dibawain, mobilku nggak diparkirin gitu. Maaf po, katanya pada pangling kata semuanya. Kan security tahu jeleknya aku dulu, aku gede di situ kan, jadi aku pakai kacamata hitam, pakai hijab. Iyalah, hidungnya berubah. Hidung berubah. Cuman gini aja terus. Apalagi kalau gigi aku udah masuk. Nah, panggil lagi kan? Oke. Ini kan berarti baru sekitar 20 hari. Ini masih bengkak di sini. Iya, masih bengkak. masih Paling belum simetris juga. akan mulai kelihatan bagus setelah 3 bulan ke atas ya. Iya, kata dokternya 3 bulan nanti ada perubahan. Nanti kalau Jadi kalau netizen bilang, operasi bukannya makin jelek, ini masih bengkak say. Jangan katanya dilihat hasil hidungnya gede, katanya ya kan gitu. hidungnya gede. Ini masih bengkak. Biasanya tuh 3 bulan ke atas lah. 8 bulan lah baru bagus. Iya, bisa digini-gini terus tahun, kalau digini-gini kan setahun. Tapi dokternya makin memicu kemarin. Nah, orang, Pok, ini yuk katanya, facelift. Karena aku nggak facelift kan, facelift yuk katanya. Sama buang ini apa namanya? Lemak di double sini. chin. Ya, double chin yuk kata gitu. Bisa gigi mau ditawarin semuanya di sini yuk kata gitu. Jadi seneng dokternya kan katanya. Jadi diagnos di rumah sakit mana sih? Triadipa. Pancoran ya. Oke. Udah bagus banget pokoknya. Kenapa kok tiba-tiba memutuskan operasi? Apakah ditawarin? Kan aku di Korea ditawarin 3, rumah sakit Korea 3. Ada rumah sakit kecantikan, OP, 2 yang OP, 1 kecantikan. Aku pikir kalau aku ke Korea aku nggak punya uang untuk bawa pendamping. Iya. Pasti kan aku bayar. Misalkan 10 hari, sehari aja berapa. Di sana cuma ngasih transport 10 juta. Mending kalau ada Indonesia aku berdoa, kalau Indonesia ada yang nawarin aja, aku mau gitu kan ya. Aku lihat ke orang-orang di teman-teman pada cantiknya tuh kayak Rina Nose, Ria Ricis pada OP tuh, aku inspirasi dari Ria Ricis sebenarnya. Oke. Pas aku lihat di OP, aku nggak apa-apa OP aja, dia aja OP. Aku takut dihujat kan, berhijab gini. Aku takut tadi di situ kan ya. Tapi pas lihat Ria Ricis, cantik loh. Aku dokter hidungnya kayak Ria Ricis dong, begini cakep kan dia gitu kan. Aku tunjukin kan, pas aku dipanggil, aku lihat dulu rumah sakitnya, aku lihat dulu tim dokternya, teliti juga dong. Aku takut kan denger kan, karena banyak operasi yang gagal, operasi yang meninggal, yang langsung aku takut banget karena usia aku udah 55. Jadi aku takut, tapi aku ke rumah sakit datang, setelah itu aku tanda tangan kontrak, aku mau pilih tanggal aja Poeli yang nggak ada job di mana gitu. Tetap aja habis operasi 3 hari juga aku Kerja. Tapi masih bengkak dong, masih pakai plesteran ini. itu. Aku udah jalan-jalan masih pakai plesteran. Dulu juga operasi kaki juga aku kan harus kerja ya di DP di Indramayu. Aku operasi kaki kena abses, aku langsung kerja 4 hari. Alhamdulillah sih nggak kenapa-napa ya gitu, karena niat kita kan emang udah harus cari duit gitu. Iya. Gitu. Itu berarti yang dioperasi adalah kantong mata dan hidung doang. dan hidungnya. Memang ya, waktu setiap aku live TikTok ya guys ya, selalu banyak yang tanya-tanya ke aku, Bunda kalau misalnya kalau skincare kan tuh paling ngalusin kulit ya. Gimana kalau kantong mata? Kalau mata Panda masih bisa dibenerin. Kalau kantong mata nggak bisa, itu harus dioperasi. Operasi ya? Nggak bisa skincare manapun, mau skincare berapa ratus triliun nggak bisa. Itu harus operasi. Kelopak mata sama kalau orang mungkin aku kelopak, dia bilang, Pok kelopaknya dibikin, enggak, aku udah punya kelopak. Kelopakku udah ada sendiri. Ini kantong mataku kemarin turun banget nih, sampai mataku udah layu banget begitu. Jadi dinaikin sedikit, dijahit di sini. Alhamdulillah ya, jadi karena kelihatan muda mungkin di situ ya. Jadi usianya katanya ada yang bilang usianya berkurang 10 tahun lah. Usianya ini ya mungkin tuh gombal-gombal orang aja ya. Tapi aku ngaca biasa aja kok. Mungkin dari samping hidungnya mancung. Agak lebih agak naik hidungnya. Gimana guys kalau gua operasi? Jangan, Bunda udah cantik. Gue pengen facelift suatu saat. Oh iya, kalau facelift ya. Pengennya cuma tarik aja kan, digunting. Kan ada yang mini digunting facelift. ini aja, digunting cuma kelebihan ototnya ditarik udah gitu doang. Mini aja yang mini. Iya, mini pengen. facelift. Belum ada keberanian. Bunda langsung keluar negeri kalau gitu cepet ya. Waktunya kan harus 2 minggu ngebreak kan, aduh. Gitu. Iya pakai ginian sih kalau facelift. Iya kan. Itu yang gue maju mundur yang masih karena kan biar lebih kencang tapi aja. Tapi suami nggak ngedukung kan? Sebenarnya enggak sih. Makanya maju mundur Eke. Tapi rame lagi kalau udah operasi. Bunda Maya akhirnya operasi juga. Ya kan cuma facelift. Cuman tarik. Facelift mah nggak apa-apa karena kan usia kan ya. Iya. Sebenarnya. Emang lama-lama kan kita kendor ya. Iya, nanti kalau misalkan gigi aku udah masuk nih.
kalau misalkan aku bisa milih Milih apa nih? laki-laki. Oh gitu. Masih mau katanya di tek kapok. Dengerin dulu. Apa Kan itu? itu kapok dalam sekarang. Heeh. Tapi kalau misalkan Bunda Maya kan cantik nih, bisa memilih. Nanti kalau aku udah cantik, aku bisa milih. Kemarin aku ngejar laki-laki. Kemarin aku ngejar laki, aku berhenti di situ untuk mengejar laki-laki. Dibalik nanti kalau udah cantik, laki-laki ngejar aku gitu. Bener kan? Iya dong. Gitu. Jangan kita yang kegilaan, biar mereka yang kegilaan sama kita gitu kan. Kan Nasar ngomongin, King Nasar Peli. Tetap deh, lu kalau mau cantik, kalau lu dapet laki kaya, gigi lu dimasukin ke dia gitu. Beneran, gue gak punya uang Nasar kalau gue keluar negeri, ntar gue bantu untuk jajan-jajan di sono. Kalau lu keluar negeri, akhirnya aku gak keluar negeri kan. Jadi ntar gue bantuin nih patungan untuk jajan di sono, kata King gitu kan ya, biar lu cantik gitu kan ya. Ternyata aku nggak milih ke luar negeri, nggak milih ke Korea, aku di Indonesia ya nggak perlu di Indonesia kan udah ada rumah dekat gitu kan ya. Itu benar kata dia, kalau pengen, semua temen aku bilang kalau emang dapat laki kaya dipilih sama laki, gigi lu harus masuk dulu gitu. Jadi Bener nggak Bunda? kan, tadi katanya nunggu anak kawin Anak dulu. nikah, anakku nikah. Ulfi. Kapan tuh kira-kira? Udah Tahun ini calon belum? Udah, semua udah Oh, punya udah. calon. Oke, terus? Jadi tahun ini misalkan anakku nikah semuanya, baru aku mau operasi gigi niatnya. Baru aku punya masa depan yang mungkin bersama suami aku. Karena anak-anakku ikut suaminya, ikut istrinya kan. Jadi aku mau ikut suami aku kalau misalkan Ingat suaminya yang jelek tapi kaya. jangan jelek. Susah kalau ganteng tapi kaya udah banyak, udah laku soalnya. Bukan aku tuh jadi cantik. Oh, iya. Bodiku tinggi, aku langsingin kayak Oke, bunda. oke. Olahraga kan? ya? Iya olahraga. Bodiku tinggi loh kan, bagus. Bodi aku bagus, muka aku bagus. Kalau nyari-nyari yang gak kenal aku banget kan, pengusaha kan jarang-jarang kenal sama ini kan. Kata siapa? Eli Sugigi mah kenal lagi. Eli Sugigi udah gitu kan. Siapa tahu kan, aku lihat ih ganteng-ganteng banget pengusaha. Kalau aku liatin sampai aku ya ampun. Aku lihat suaminya Musdalifah itu kan, ganteng, aku demen tuh lihat. Cowok begitu tipe aku. Gagah. Maaf ya Mbak Mus, bukan aku ngerebut suamimu, tapi aku demen ngeliat cowok kayak Pak Dewan suaminya Bu Haji Musdalifah, aku demen tuh. Gagah, hitam manis, aku sukanya begitu. Itu contoh besar dari aku suka laki-laki itu begitu. Laki-laki tampan. Tampan, Ya. Oke. tampan tinggi, pokoknya nggak harus ngelebihin dari aku tingginya. Aku Tapi nggak yang mau- baik hati, baik hati yang juga asli, sih. yang setia, yang Nah, benar, iya. Doanya mesti ditambahin lagi nih. Doanya Jangan sih, cuma iya. ya Allah kasih aku yang laki-laki tampan dong, ya tampan capek deh. Enggak, aku nggak pernah doa laki-laki. Oh nggak pernah? Kalau suatu nggak pernah doa laki-laki. Aku doanya kesehatan, rezeki itu aja. Karena kalau doa laki-laki datang lagi laki-laki yang Ya kan begini, tulis kriterianya dong, lebih detail, lebih Wes, panjang. Masih di tangan Allah jodoh aku mungkin. Oh. Gitu. Nunggu aja kayak Mas Irwan Mursi ya. Itu banyak udah laku. Udah susah. Kalau teman-temanku gini, Bun, ada Mas Iro dan Nggak ada lagi temennya gitu ya? nggak ada lagi, nggak ada. Udah laku semua, udah nggak ada yang jadi yang udah duda. Iya, udah. Udah ada duda tapi nggak ada duit. Ya. Nggak ada yang mau juga ya. Iya. Perawatan kita mahal sekarang kan. Skincare aja berapa Mahal. setiap bulan ya kan? Iya, perawatan kita cewek mahal-mahal banget, harus ada. Ya enggak lah, pokoknya kalau apalagi jelek nggak punya duit, enggak deh, udah gitu aja. Nah kalau tampan nggak punya duit, Nggak apa-apa. nggak apa-apa. Tapi Kita nyakitin. bisa- Jangan. Ya kan dia tampan pasti nyakitin lah. Dia merasa ganteng. Iya, makanya kalau orang tampan itu bisa kita ajak soleh ya, maksudnya kita ajak bener, insya Allah. Karena aku pernah ngajak orang juga jadi bener, nggak belangsak lagi terus ya. Itu contohnya udah masuk agama aku bener, Pindah lagi. kembali lagi. Itu yang bikin aku kecewa gitu kan. Sebenarnya bukan belangsak lagi kalau misalnya pindah itu ya memang dia belum siap. belum dapat esensi dari apa yang dia pindah itu kan. Tapi nikah terus orangnya. Ya, nikah terus, main cewek terus. Oh, karena iya, kegantengannya iya. kan. Dan akhirnya sekarang jadi duda dia. Dulu bukan. Hah? Dulu bukan duda, dulu Enggak, penjaga. Dulu punya istri. Oh. Tapi karena aku izin sama istrinya, sama orang tuanya diizinin semuanya, aku nikah. Tapi ternyata dia nikah lagi gitu loh. Di balik itu dia nikah lagi. Ya pastilah kalau kita jadi satu, dua, ya kalau misalnya ada dua, ada kita jadi kedua, pasti akan ada yang ketiga dan keempat. Nah itu, makanya aku nggak mau di situ. Oh. Udah, tapi dia playboy dan sekarang akhirnya dia jadi duda. Dan dia minta balik lagi sama akunya nggak mau. Jadi Nggak semua mau. udah nggak ada, udah dicerai semua nih. Udah, dia udah cerai semua, kita balik lagi yuk, kita membina rumah tangga lagi, aku nggak mau. Nggak mau, karena
Kalau aku sistemnya udah mantan udah. Udah bisa ya balik udah ya lagi udah lah ya. aku. Iya. Ngapain ya sama Masa aku barang balik bekas lagi gitu begitu lagi ya? Bekas gue lagi, bekas gue lagi, ogah Iya, gitu kan jadi ya. teman aja, jadi teman sahabat aja, jadi teman gitu. Kan aku bilang seks nomor 2 bukan nomor 1. Cari uang nomor 1, seks nomor 2. Iya. Nggak normal kali gue ya. Normal. Gue juga gitu, nomor 1 adalah uang. Kalau gue materialistis, gue seneng cari uang. Iya. Gitu kan. Iya, apalagi kan dulu anak-anak juga kan masih kecil-kecil, Iya. kan kayak Kamaya tuh, aduh tangguh banget, udah dia cantik gitu. Kalau cowok punya uang, istri diratukan. Kalau cewek punya uang, bubar tuh pernikahan. Gak butuh cowok. Benar, Ya kan? benar nggak butuh cowok, tapi sekarang kan udah sepadan. Oh iya, lebih di atas gue Sekarang jauh. Jadi udah gue ya sepadan. udahlah gitu kan. Iya, jadi berumah tangga aja di rumah. Enggak, aku masih kerja. Oh kerja tetap. Kerja jualan skincare. Iya, suka live, suka masukkan live-nya kan. Iya, makanya jadi masih boleh kerja bebas, pokoknya seneng kamu lah gitu. Tapi nyanyi masih. Enggak, udah jarang. Bikin lagi sama aku berdua yuk. Apa tuh? Ratu kan ratu. Bikin sama aku aja berdua deh. Suara gua kemana, suara dia kemana. Oke, Mpok. Ini kan kalau kita boleh flashback nih ya. Mpok Eli ini kan bisa masuk ke dunia TV kan tidak mudah ya. Oh, tidak. Semua orang bisa nembus ke dunia TV pada zaman itu ya. Mungkin pada zaman sekarang juga. Sekarang udah dunia digital ya. Nah, berarti selain kerja keras ya, kalau misalnya bisa berterima kasih sama satu orang aja yang berjasa banget sama kesuksesan Mpok Eli sekarang, siapa orangnya? Ada seorang kru TV, sekarang udah di Belanda orangnya. Dulu aku menemukan handphone. Perkara aku masuk TV itu karena TV mana kejujuran. Trans. Oh, Trans, oke. Aku duduk sama anakku Ulfi, dulu belum cerai ya sama suami aku. Dulu ngapain ke Trans TV berarti? Mau jadi daftar pengantin itu acara Gong Show. Gong Show wow tau kan? Mau kupas bawang pakai gigi. Wah, kupas bawang pakai gigi. Ternyata tutup. Udah habis ini krunya dia juga loh. Terus udah habis di situ ada orang ketemu namanya Mas Aam ya. Galak banget ya sama aku. Balik lagi minggu depan katanya. Udah tutup. Aku nggak punya ongkos, pulang aku diem duduk situ ya. Dari situ aku duduk ada bunyi teret di sini. Apa ini gitu kan ya? Oh, handphonenya itu Sony Ericsson lah gitu, nyala-nyala kan. Aku belum punya handphone lah gitu. Akhirnya aku kenal situ Mas Hadi, Mas Hadi Lenongnya kan di situ. Mas Hadi, aku nggak berani kasih security, aku nggak berani kasih siapapun. Ada kata anakku gini, Mama kita bawa pulang aja handphonenya. Kita kan butuh bayar mau rumah, bayar motor katanya. Kita kan punya utang kata Lupi gitu. Jangan Pi, itu nyolong nggak baik gitu kan ya. Edukasi ke Mas Hadi, ini coba tolong punya siapa? Oh punya Mbak Triksi, produser katanya. Ih Po Eli baik ya katanya. Disitulah aku kasih jalan. Nah Mas Hadi, udah Po Eli besok bawa penonton bayaran aja. Ganti sama agensi lain, jadi bergantian. Minggu ini Po Eli, minggu depan agensinya beda gitu kan. Jadi kita coba. Ternyata link aku kan banyak nih, teman aku banyak banget ya. Dari kecil aku udah berteman, karena kan aku mudanya di Blok M, main sepatu roda. Jadi teman aku banyak kan. Aku cari anak kampus yang cakep-cakep untuk jadi nonton Lenongnya. Seneng produsernya di situ. Makanya aku terima kasih Mas Hadi yang pertama kasih jalan jadi bintang tamu di Lenongnya juga. Jadi koordinator penonton juga itu Mas Hadi semuanya. Mas Hadi dan Mas Cipto yang nggak bisa aku lupain karena Cipto itu dulu produsernya ngelenongnya. Mas Hadi itu kreatifnya. Jadi dua orang itu yang ngebangun aku bisa menjadi orang di Trans TV. Jadi perempuan yang jangan malu-malu gitu loh. Jadi pede gitu. Di situ udah aku jelek jadi pede, udah jelek pede itu aku gitu. Kurus, hitam badan aku, giginya panjang banget, nggak kenal skin. Sampai Irfan Hakim ngomong gini, dia megang tangan aku gini, Po Eli, sini ya nanti besok kan kamu udah ketemu artis katanya. Karena itu Lenongnya Irfan Hakim Deswita kan. Nanti kamu ini ya lulur katanya. Sampai segitunya orang perhatiin aku kan. Kamu lulur, jadi tangannya mengkilat. Jadi kalau ketemu artis nggak musik kata Irfan Hakim gitu. Oh iya, aku turutin tuh. Aku punya duit ke salon Tebet, luluran. Jadi tangan aku bersih gitu. Gitu. Jadi pada perhatiin pada baik karena aku baik kan sama mereka. Nurut. Aku tuh nggak pernah jadi koordinator penonton, nggak pernah gimana. Dan aku juga orang yang bukan ada artis gitu. Nggak. Aku orang nggak mau norak gitu kan ya. Hargain artis karena artis takut capek kan kalau kita kerja-kerja minta foto. Aku juga punya kamera saat itu untuk minta foto sama artis. Aku diem aja sampai akhirnya
Mas Hadi ngasih aku jadi bintang tamu terus, ratingnya bagus. Ratingnya bagus, pokoknya ratingnya bagus. Terus jadi reguler di Ngelenongnya gitu. Pertama kali gitu. Oke, sukses udah ya kan. Tapi bahagia tadi belum ya? Aku nggak pernah bahagia. Sampai sekarang umur 55 aku ngerasain bahagia. Cari uang masih. Cari laki ntar dulu gitu. Iya. Jadi nggak pernah dapat kebahagiaan lahir batin gitu. Bahagia saat banyak teman aja. Saat sendiri di rumah aku mulai sepi gitu. Tinggal sendiri. Mau apa-apa sendiri gitu kan ya. Besok bangun tidur harus cari uang nih aku. Besok dapat uang dari mana ya? Rezeki dari mana ya? Gitu. Kan kalau orang punya laki enak ya. Ada bulanan. Ada yang nanggung gitu kan ya. Kalau kayak aku. Kan tadi gue bilang, cari yang laki yang punya duit, walaupun jelek gak apa-apa. Ntar dulu. Ntar aja. Tapi rezeki gue alhamdulillah ada aja sih. Misalkan bawa artis juga kan nawar. Pak Eli cariin artis ini. Ntar aku dapat komisi. Gitu aja kerjaan aku sekarang. Sampai kenal sampai orang gubernur, bupati. Sampai orang kenal aku. Jadi itu dari pergaulan aku yang sangat ke orang tuh luas gitu. Terus sampai ke daerah-daerah Kalimantan. Aku kenal semua teman-teman banyak gitu. Sampai orang kenal aku. Mau Pak Eli cari artis kayak gitu. Dia enak, nggak potongnya gede. Aku nggak potong gede ya. Aku terima aja komisi gitu. Gitu. Apa aja deh kerjaan aku jalanin. Yang penting selama itu halal aku kerjain gitu. Berarti sekarang bisnisnya? Nggak ada bisnis. Tadi kan umroh. Oh umroh, ya kalau bisnis makanan lagi berhenti. Aku diterima di travel agent umroh yang luar biasa. Bapak Haji Maher, makasih banget ya. Udah terima aku untuk kerja di situ dan nanti setiap jam aku bawa jamaah aku dapat duit dari situ. Nggak gede sih, misalkan satu jamaah 500.000, coba Pak Eli bawa 1.000 orang. Misalkan dapat jamaah 1.000, 3 kali 500.000. Berapa aku dapat duit? Semoga bisa beli rumah. Aku belum punya rumah. Aku pengen Pak Haji, aku pengen punya rumah. Bisa, kata dia. Pak Eli rajin aja terus siarin katanya. Kemana-mana di Instagram Pak Eli kan banyak. Pasti dapat rezeki. Umroh bareng Pak Eli. Umroh COD namanya. Umroh bareng Pak Eli, pelapor. Aku pelapor COD jadinya. Karena ada umroh COD kan bayarnya di belakang, di depan. Bayarnya di Mekah. Karena sana banyak penipuan kan. Penipuan travel. Jadi kita bikin travel umroh COD sistemnya. Sama travel cicilan. Karena apa? Cicilan itu umroh dulu bayar 5 juta. Sisanya cicil 3 tahun. Enak kan? Gitu. Jadi mau bawa berapa orang cicilan di belakang. Yang penting verifikasi bank lolos gitu dia gitu. Itu nanti aku pelopor, nanti insya Allah Agustus aku berangkat. Kalau misalnya cicilannya nggak kebayar? Kalau misalkan orang itu meninggal, ada ahli warisnya, itu di cicilannya udah. Tapi ada ahli waris yang tahu. Kalau ahli warisnya mau nerusin, silakan. Kalau enggak berarti diikhlaskan gitu. Gitu. Kalau banyak orang yang jahat, banyak yang begitu, Kan kata verifikasi. Oh, verifikasi. Iya, kalau dia verifikasi bank dulu, dia layak nggak nih untuk kredit? Kayak kita mau beli rumah aja. Jadi kayak kita KPR ya. KPR. Tapi berarti KPU. Apa tuh? Kredit pemilikan umroh. Iya namanya. KKU. Kredit kepergian umroh. Iya, jadi senang aku, ya Allah kemarin dikasih rezeki sama dia untuk live dia punya toko baju juga, dikasih rezeki sama dia untuk live baju, dikasih handphone juga buat kerja sama dia tuh gitu. Orang Lombok kalau nggak salah deh, dia orang Lombok. Baik, baru kenal banget, baru kenal langsung dia baik. Ya alhamdulillah hari ini kita mau ketemu juga, mau meeting untuk keberangkatan umroh Agustus gitu. Doain ntar jamaahku banyak ya Bun. Amin. Jamaahnya banyak, bisa setiap bulan ke Mekah, itu yang aku mau gitu. Jadi setiap bulan mau ngapain? Oh, bawa jamaah. Senang loh kita setiap bulan di sana gitu kan. Kita bawa jamaah. Insya Allah Desember aku sebulan di sana untuk siar di sana. Kita live di sana. Kita nyari-nyari di Mekah. Desember aku berangkat. Desember enak dingin. Ya Desember aku 1 bulan di Mekah nanti. Kerja. Itu kerja digaji. Wah, gitu. Mantap. Oke lah kalau gitu. Aku doain mudah-mudahan doanya makin detail ya. Amin. Jangan cuman ya Allah kasih cowok tampan udah. Jangan, nggak mau. Kurang. Jangan. Ya Allah pokoknya hidupku harus sehat, banyak rezeki, terus anak-anakku sehat. Itu sih yang aku minta. Udah itu aja, nggak lebih. Rezeki pasti akan datang kalau kita kegedean tuh bener gitu. Yang penting kerja keras. Banyak nolongin orang juga. Ya, itu harus aku nggak pernah pelit kalau punya bantu orang.
aku ikhlas gitu orangnya. Jadi gigi akan dimundurin ketika anak sudah Nikah. Bukan di tantangan netizen ya, bukan ya? Iya, gigi mundur. Namanya bukan alis Terima gigi. tantangan. Alis Aku terima sumingkam. terima tantangan. Karena netizen begitu. Gigi lu harus dimundurin. Oke. Aku terima tantangan netizen, aku akan mundurin gigi aku, tapi nanti tunggu saatnya. Gitu aja. Ntar jangan dihina lagi, kurang apa lagi aku ya. Badan aku gemukan, pasti gitu nanti. Oke, bisa dikurusin dengan diet. Gitu aja. Bener nggak Bunda? Gue bingung ya, mana netizen yang suka itu, mereka tuh ngatainnya beneran atau cuma mereka bercanda? Lihat aja di TikTok aku. Kalau komen-komennya. Di yang viral-viral itu. Apa sih karya dia? Katanya. Aku digituin. Sampai aku balas, no, buka Google saya di situ. Buka Wikipedia, aku ada kok Wikipedia Elis Gigi. Kan katanya kalau artis, kalau Wikipedia baru itu artis. Kalau nggak ada Wikipedia-nya bukan artis katanya. Aku jadi ikutin kata-kata gitu. Kalau ada orang ngusil buka di Google, cari Elis Gigi, keluar semua tuh. Pemain sinetron, film, semua kecatat di situ. Tercatat film apa, sampai film apapun Wikipedia tahu aku main film apa aja gitu. Semua banyak di situ. Walaupun belum pernah peran utama ya. Siapa tahu Alik giginya mundur peran utama. Tapi aku pernah main sama Cita Kirana, Fendi Nuril, sampai yang apa siapa Roy Martinnya. Aku main sama dia udah semua. Pokoknya sama Dewi Yul, sama yang senior kenal aku semuanya karena aku pernah main bareng dia gitu. Coba kalau kalian iri kan kalau aku nggak bisa main sama dia, aku bisa karena aku tuh disebutnya bisa acting ya, acting aku otodidak. Sama anak Bunda juga pernah. Apa tuh? Sama El di Trans TV. Oh. Jadi, tersambung sama yang pertama siapa? Sama El udah di SCTI. Jadi dia gandengan aku udah. Bersama Dul belum pernah ketemu sama Dul. Mau nyanyi nggak sama Dul? Iya, dia kan musisi. Iya, sama Dul, ntar siapa Dul bikin aku lagu ya. Iya kan? Cewek paling cantik se-Indonesia aja. Iya. Pasti meledak lo itu. Iya. Dul, bikin aku lagu dong Dul. Buat Po Eli ya nggak? Lagu-lagu tentang kisah aku Dul. Kan meledak ya Bunda ya. Apalagi kalau aku Nggak, tadi cewek paling cantik seluruh Indonesia. Iya, cewek paling cantik Indonesia. Bener itu. Itu kontroversi banget tuh. So cantik gitu ya. Ya memang kita kan hidup kadang-kadang butuh kontroversi kan. Kalau mau cepet viral gitu kan. Pokoknya kayak Bunda lah, kita bikin duo ya. Iya, dua rata. Ya kan rata. Aku udah kapok pakai ratu. Rata aja rata. Dua rata apa ya? Ya wes Mpok, makasih udah mampir ke rumah Pejaten. Sukses. Mudah-mudahan jodohnya masih ada. Amin. Tapi yang kali ini yang terakhir yang membahagiakan, Amin, yang amin. membuat tenang dunia akhirat. Amin. Dan bisa meringankan beban. Amin, amin, amin. Amin. Sukses ya. Ini gigiku rata ya. Kalau gigi rata mah gampang, besok juga ke dokter gigi juga langsung dipasangin kawat ya kan. Kan aku pernah kawat Bu Gingsul. Aduh, Bunda Maya udah cantik ah. Dulu Cantik banget. kecil ya, aku masih kuliah kalau sedang di kawat dulu kan. Dan dia juga miring-miring, sampai sekarang masih miring. Dia emang nggak sadar lu sering ketemu aku dulu tau. Sering aku. Di Trans TV lagi dia jadi extravaganza. Kamar mandi ketemu, dia nggak kenalin aku tapi aku cantik banget. Zaman itu ya aku belum. Kalau zaman yang udah mulai dahsyat. Mulai apa ya yang punya pokoknya bintang tamu extravaganza, Bunda Maya itu sering kamar mandi kan. Aku kan bawa penonton. Jadi sering lihat beliau. Cantik banget tuh gitu. Kurus pakai topi. Kan cantik banget ya. Bunda saat itu berapa 20 tahun lalu kan? 20 tahun lalu. Ya, aku udah tahu Bunda Maya 20 tahun lalu. Cantiknya seperti apa? Langsing, badannya bagus banget. Kita juga masih langsing. Masih Bukan langsing. dikit. Ya wes Mbak, makasih ya. Ya. Sukses dan mudah-mudahan anaknya juga pernikahannya lancar semuanya. Amin, amin, dan amin. nanti kita lihat, kita tunggu kapan gigi Elis Gigi menjadi Elis Sumingkam. Oke, see you in the next content. Bye.